Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nurabiah, NIM 1703615, kelas 6 APGSD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, dalam model ini peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan juga mencari informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi terhadap suatu topik. Kemudian, siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbagai riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Saat ini, pembelajaran di sekolah-sekolah masih lebih terfokus pada hasil belajar berupa pengetahuan semata. Nah, itu pun sangat dangkal, hanya sampai tingkatan ingatan dan juga pemahaman, belum menjangkau tingkatan-tingkatan selanjutnya. Sementara, aspek keterampilan atau psikomotor dan juga aspek attitude atau sikap malah terabaikan. Model pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik yang membedakan dengan model yang lainnya. Nah, karakteristik model pembelajaran ini adalah yang pertama, ada centrality. Nah, centrality ini berarti pada model pembelajaran proyek ini, proyek merupakan pusat dalam proses pembelajaran. Begitu. Nah, yang kedua adalah driving question. Nah, driving question ini berarti project based learning atau model pembelajaran project difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Nah, yang ketiga, constructive investigation. Maksud dari constructive investigation ini yaitu pada project based learning atau model pembelajaran proyek ini, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri. Nah, sedangkan gurunya berperan sebagai fasilitator. Nah, yang keempat adalah autonomi. Nah, maksud dari autonomi yaitu project based learning ini menuntut siswa sebagai student content. Nah, siswa ini berperan sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Nah, yang terakhir adalah realisme. Maksud dari realisme, kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Jadi, siswa melakukan kegiatan itu sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Nah, tadi kita membahas karakteristik dari proses model pembelajaran berbasis proyek. Nah, sekarang ada beberapa tujuan dari adanya model pembelajaran project based learning ini. Nah, setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuannya masing-masing. Begitupun dengan model pembelajaran berbasis proyek. Tujuan dari model pembelajaran berbasis proyek ini antara lain yang pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau suatu proyek. Nah, tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kolaborasi peserta didik khusus pada model pembelajaran berbasis proyek ini yang bersifat kelompok. Kita akan membahas tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, yang pertama adalah identifikasi sebuah masalah, yang dimana guru dapat membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang, sehingga peserta didik akan
motivasi untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam, sehingga masalah tersebut akan dipahami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya kita menganalisis sebuah masalah. Jadi, masalah yang tadi kita identifikasi selanjutnya dilakukan analisis, sehingga guru dan peserta didik akan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu peserta didik melakukan studi lapangan dan investigasi yang dimana nantinya akan menghasilkan sebuah proyek untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi sumber daya dan penelitian. Proyek yang sedang dilaksanakan harus melalui proses penelitian dengan mencari dari sumber-sumber yang lainnya. Setelah itu, dilakukanlah test solution atau menguji solusi permasalahan, yang dimana guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa sehingga solusi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, setelah terlaksana langkah-langkah tersebut, maka langkah terakhir adalah present solution, yang dimana mempresentasikan hasil dari apa yang dicapai untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, proses ini akan terus berulang. Dengan adanya model pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan potensi siswa bukan hanya dalam segi pengetahuan, tapi juga keterampilan dan juga sikap. Nah, dalam proses pembelajaran ini, siswa akan lebih aktif dan juga kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Maka dari itu, proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis proyek ini sangat menunjang untuk dilakukan pada saat pembelajaran di sekolah-sekolah. Akan tetapi, guru pun harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Jangan sampai memaksakan terjadinya proses pembelajaran menggunakan model ini, akan tetapi banyak kendala-kendala yang terjadi sehingga proses pembelajaran menggunakan model ini tidak terlaksana secara maksimal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.